Ya, semua oleh karena kehendak Allah. Kalau tidak ada lagi di atasnya. Iya. Ah. Ya. Hobi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ingin makan ketupat, makanlah di waktu hangat. Kalau ingin mendapat rahmat, maka jawablah salam saya dengan semangat. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang begitu besar dan tak terhitung. Utamanya nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita yang mulia Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Dewan Hakim yang saya muliakan, teman-teman dakwah yang saya cintai, serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengingatkan diri saya sendiri dan kita semua melalui tausiah yang berjudul menyelamatkan generasi di zaman yang penuh fitnah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di zaman yang penuh fitnah ini, di mana kami anak-anak dan penerus generasi bangsa dan agama tumbuh bersama tantangan kemajuan teknologi yang semakin canggih, di mana tren dan gaya hidup yang menjauhkan dari agama, godaan HP dan media sosial, serta budaya yang merusak moral. Tantangan ini bukan hanya untuk kami sebagai anak, tapi juga adalah tantangan dan tanggung jawab yang besar bagi orang tua untuk menjaga anaknya agar selamat di zaman yang penuh fitnah dan ujian ini. Menjaga diri dan keluarga dalam perintah Allah, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Neraka adalah tempat pembalasan dan siksaan yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang berbuat dosa dan mengingkari ayat-ayatnya. Allah menggambarkan betapa mengerikannya neraka itu dalam surah An-Nisa ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah, maka kelak kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang baru, supaya mereka merasakan azab yang pedih. Quran surah An-Nisa ayat 56 yang berbunyi, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di zaman yang modern ini, di mana teknologi semakin canggih dan informasi semakin berkembang. Segalanya serba mudah dan cepat. Namun di balik itu semua ada banyak fitnah di dalamnya. Tren dan budaya yang tidak sesuai dengan akidah umat Islam tersebar luas dalam bentuk konten yang menyesatkan dan merusak akidah anak-anak. Lantas bagaimana menjaga generasi agar selamat di zaman yang penuh fitnah ini? Yang pertama, menurut tafsir Ibnu Katsir, jagalah keluarga dari api neraka dengan mengajarkan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan, yaitu tiada lain adalah dengan pendidikan agama. Selanjutnya, teladan dan nasihat orang tua kepada anaknya, sebagaimana kisah Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Luqmanul Hakim menasihati anaknya dengan lembut. Ia berkata, wahai anakku, janganlah mempersekutukan Allah, dirikanlah sholat, bersabarlah dalam menghadapi ujian, bersikaplah rendah hati dan tidak sombong. Inilah cara Luqman Hakim dalam menasihati anaknya. Ia mendidik anaknya dengan hikmah, bukan hanya perintah, tapi juga teladan dan kasih sayang. Dan yang terakhir adalah doa tulus orang tua kepada anaknya, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ia selalu mendoakan anak keturunannya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang selalu mendirikan sholat. Quran surah Ibrahim ayat 40. Begitu juga yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ia selalu mendoakan anak-anaknya, ya Allah, lindungilah keturunanku dari keburukan fitnah dunia dan akhirat. Doanya ini dikabulkan Allah, keturunannya dikenal sebagai generasi yang taat dan pejuang dalam Islam.
Ini menunjukkan peran doa orang tua sangat besar dalam menyelamatkan generasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan generasi di zaman yang penuh fitnah ini harus dimulai dari diri sendiri dengan penuh kesadaran. Semoga Allah menjaga kita agar tetap berada di jalan iman dan Islam di zaman yang penuh fitnah dan ujian ini. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, utamanya diri saya pribadi. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Jika ada kata-kata saya yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Wabillahi